Perkenalkan, namaku Andre, dan saat ini aku akan menceritakan tentang tempat yang kutinggali sekarang. Tempat itu adalah sebuah pabrik pengolahan batu yang dimiliki oleh keluargaku, tetapi telah berhenti beroperasi sejak sekitar 7 tahun yang lalu. Aku kini tinggal di dalam kompleks pabrik yang luas itu, bersama 2 orang petugas keamanan. Namun, jarak di antara kami cukup jauh. Aku tinggal sendirian di sebuah bangunan yang disebut office, sementara para petugas keamanan berjaga di pos yang terletak di gerbang utama, sekitar 250 meter dari tempat tinggalku. Keterpisahan ini memberikan kesan sunyi dan terpencil, meski kami berada dalam satu area yang sama. Pabrik ini menyimpan banyak cerita, bahkan sejak sebelum operasionalnya dihentikan. Dengan luas sekitar 10 hektar, sulit untuk membayangkan bagaimana rasanya tinggal di sebuah kompleks pabrik sebesar ini hanya dengan kehadiran 3 orang saja. Lokasinya sendiri terletak di tengah hutan. Untuk mencapainya, seseorang harus terlebih dahulu melewati jalan setapak yang menembus hutan sejauh 1 hingga 2 kilometer. Tidak ada rumah atau bangunan lain di sekitar pabrik. Sungai membatasi kedua sisi pabrik, dan sungai yang sama mengelilingi bagian belakangnya. Dengan kondisi ini, bayangkan saja, berjalan melewati hutan lebat, tiba-tiba bertemu dengan sebuah pabrik besar, sunyi, dan tak berpenghuni, seolah-olah terisolasi dari dunia luar. Bangunan yang kutempati saat ini, office, terletak sangat dekat dengan tempat pemakaman umum. Dari jendela, aku bisa melihat dengan jelas pemakaman tersebut karena hanya terpisah oleh tembok yang menjadi batas antara pabrik dan TPU. Banyak pengalaman mistis yang terjadi di sini. Bukan hanya aku yang mengalaminya, tetapi juga para karyawan ketika pabrik ini masih beroperasi. Kejadian-kejadian itu sering terjadi secara acak tanpa pola tertentu. Setiap minggu selalu ada cerita baru yang kudengar, cerita yang dialami oleh karyawan yang berbeda. Beberapa mengalami gangguan di siang hari, ada yang di pagi hari, bahkan malam dan sore pun tidak terlewat. Tidak ada waktu yang pasti, semuanya terjadi secara tidak terduga. Kisah yang akan kuceritakan ini terjadi saat pabrik masih beroperasi. Pada waktu itu, kami memiliki sekitar 40 karyawan, termasuk teknisi, staf administrasi, serta petugas keamanan. Layaknya pabrik pada umumnya. Pabrik ini pertama kali berdiri pada pertengahan tahun 2012. Kami beroperasi penuh hingga sekitar awal atau akhir tahun 2017, sampai akhirnya keputusan untuk menghentikan operasional diambil dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang cukup kompleks. Jangan membayangkan pabrik ini seperti pabrik pada umumnya, dengan satu bangunan besar dan ruangan luas yang kosong. Pabrik kami lebih menyerupai sebuah areal terbuka seluas 10 hektar dengan beberapa bangunan yang kini sebagian besar terbengkalai. Hanya ada 3 bangunan yang masih bertahan dalam kondisi baik, yaitu office, masjid kecil, dan pos keamanan. Dulu, ketika pabrik masih berjalan, ada satu tempat yang oleh karyawan disebut gazebo. Sebenarnya, di sana tidak pernah ada gazebo. Yang ada hanyalah sebuah rumah kecil yang kini telah dibongkar. Meski begitu, sebutan itu tetap bertahan karena ayahku, pemilik pabrik, sering menyebutnya begitu. Yang menarik, selama pabrik masih beroperasi, ayahku memilih untuk tinggal di rumah kecil tersebut, meskipun tidak ada yang benar-benar mengerti alasannya. Tempat itu berada di area yang gelap dan menakutkan, serta sangat dekat dengan mesin-mesin pabrik.
Saat mesin-mesin itu beroperasi, suara gemuruhnya sangat keras, terutama ketika batu-batu besar, sebesar mobil VW Golf, dimasukkan ke dalam mesin penghancur. Suara itu begitu memekakkan telinga, hingga tak seorang pun merasa nyaman berada di dekatnya. Namun, entah mengapa, ayahku justru memilih untuk tinggal di tempat yang terpencil dan bising itu. Pilihan yang hingga kini masih menjadi teka-teki bagi kami semua. Saat itu, dalam suasana liburan yang tak terlalu kuingat libur apa waktu itu, pabrik tempatku sering menghabiskan waktu terasa begitu lengang. Hanya 4 orang penjaga keamanan yang berjaga di sana, menjaga ketenangan di antara mesin-mesin yang terdiam. Pabrik itu sebenarnya masih beroperasi, tetapi jumlah karyawan yang tinggal sangat sedikit. Hanya 2 atau 3 orang yang memilih untuk tetap tinggal karena rumah mereka terlalu jauh untuk pulang dalam liburan singkat ini. Di masa itu, aku masih menjadi seorang mahasiswa di salah satu universitas di Bandung. Setiap kali liburan tiba, aku selalu lebih memilih menghabiskan waktuku di pabrik tersebut daripada bersenang-senang di tempat umum seperti mall atau objek wisata lainnya. Pabrik ini yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota memberiku ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Suasananya sepi, dikelilingi oleh hutan dan danau kecil, sehingga aku bisa menikmati kegiatan seperti memancing atau sekadar berjalan di hutan. Bagi banyak orang, mungkin ini aneh, tapi bagiku, waktu yang kuhabiskan di sini adalah momen menyendiri yang sangat berarti. Saat itu, karyawan yang tersisa di pabrik tidak banyak, sehingga pilihan untuk berinteraksi pun sangat terbatas. Bosan mulai menguasai pikiran, hingga aku tergerak untuk mengajak Pak Kardi, seorang operator alat berat di pabrik, untuk pergi mengunjungi rumah salah satu karyawan lain yang memiliki kolam ikan. Kami berencana memancing di sana untuk mengisi waktu. Sesampainya di rumah karyawan tersebut, kami bertemu dengan beberapa tetangga karyawan itu yang juga bekerja di pabrik. Rumah yang kami kunjungi dihuni oleh sepasang suami istri, dan sang istri kebetulan bekerja sebagai admin di kantor. Wanita itu, yang biasa kupanggil Teteh, memiliki sifat yang agak penakut, dan aku yang dikenal suka iseng, tak melewatkan kesempatan untuk menggodanya. Dalam obrolan santai, aku sempat bercanda dengan sedikit bumbu menakut-nakuti. "Teh, saya salut sama Teteh. Sayang banget ya sama anak. Padahal ribet ya, kerja sambil bawa anak." Dan kemudian, dia kaget dan berkata, "Tapi saya tidak pernah ngajak Ica ke kantor." Lalu aku pun menimpali. "Loh, terus anak kecil yang sering di bawah kolong meja siapa dong?" Mendengar itu, dia pun langsung menjerit dengan kencang. Meskipun hanya gurauan, reaksi Teteh yang begitu terkejut membuat suasana menjadi riuh dengan tawa, terutama suaminya yang justru tertawa paling keras melihat istrinya ketakutan. Waktu terus berjalan, tanpa kami sadari malam sudah tiba. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 malam ketika kami memutuskan untuk pulang. Rumah karyawan itu memang terletak cukup jauh dari pabrik, dan kami harus melewati hutan untuk kembali. Di perjalanan, pikiranku masih tersangkut pada lelucon yang kusebutkan tadi tentang sosok anak kecil, karena secara tak terduga cerita itu memang pernah kudengar dari orang lain yang mengaku mengalaminya. Semakin kuingat, semakin pikiran itu membayangi langkahku. Ketika akhirnya kami tiba kembali di pabrik, suasana yang tadinya hanya sepi kini terasa mencekam. Pabrik yang kosong membuatku sadar bahwa malam ini aku harus tidur sendirian di gazebo kecil di samping kantor. Aku tak lagi merasa nyaman, hingga kuputuskan untuk meminta Pak Kardi menemani malamku. Pak Kardi,
yang berbadan besar dan berkulit gelap mungkin tampak menakutkan bagi orang yang baru mengenalnya. Namun, satu hal yang tak banyak orang tahu adalah bahwa meskipun penampilannya garang, dia ternyata memiliki ketakutan yang luar biasa, bahkan mungkin lebih dari Teteh. Meskipun begitu, lebih baik ada yang menemani daripada harus menghadapi malam yang sunyi seorang diri. Kami pun menuju tempatku beristirahat, sebuah rumah kecil yang lebih pantas disebut kamar, dengan teras kecil di depannya. Atapnya rendah, hanya sekitar 180 cm. Cukup rendah sehingga aku bisa meraih langit-langitnya hanya dengan mengangkat tangan. Karena Pak Kardi adalah seorang perokok berat, sehingga dia tak betah berlama-lama di dalam ruangan ber-AC. Sejak kami tiba, dia tak henti-hentinya bolak-balik keluar untuk merokok. Meskipun suasana di luar terasa semakin dingin dan angin malam mulai berhembus lebih kencang, Pak Kardi tetap saja keluar untuk menghabiskan rokoknya, sementara aku terjaga di dalam kamar. Saat dia sedang merokok, tubuhku sudah sangat kelelahan dan rasa kantuk mulai merayap. Aku merasa sudah saatnya untuk masuk ke dalam ruangan. Jadi aku menyarankan kepada Pak Kardi untuk melanjutkan percakapan di dalam rumah saja. Dengan segera, dia mengikuti saranku dan mulai bercerita panjang lebar mengenai keluarganya yang tinggal di Lampung. Cerita itu berlangsung cukup lama, hingga tiba-tiba dia berhenti sejenak, tampak kebingungan. Dia kemudian bertanya apakah aku mendengar sesuatu. Namun awalnya, aku mengira dia bertanya apakah aku mendengarkan ceritanya. Aku meyakinkan dia bahwa aku selalu mendengarkan ketika seseorang berbicara. Namun, ternyata bukan itu yang menjadi pertanyaannya. Dia merasakan ada suara lain, bukan dari percakapan kami. Belum sempat aku mencerna situasi, tiba-tiba radio HT di depanku menyala dengan suara keras, seperti ada seseorang yang sengaja memutar tombolnya. Aku ingat betul bahwa sebelumnya HT tersebut dalam keadaan mati karena aku sendiri yang mematikannya. Aku bahkan sempat memberitahu Pak Kardi bahwa aku akan mematikan HT itu agar tidak mengganggu kami. Jadi, betapa terkejutnya aku ketika HT itu tiba-tiba aktif kembali. Pak Kardi, yang juga tidak kalah terkejut, langsung melompat mendekatiku. Ekspresi wajahnya penuh keterkejutan. Dia tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya dan segera bertanya dengan penuh kecemasan, mengapa HT tersebut bisa menyala padahal sebelumnya sudah dimatikan. Aku mencoba menenangkan diri sembari berusaha menenangkan Pak Kardi yang mulai panik. Aku meyakinkannya, mengatakan mungkin saja aku lupa mematikan HT tersebut. Namun di dalam hati, aku merasakan kekhawatiran yang sama. Rasa takut mulai merayap, karena aku yakin sekali bahwa HT itu sudah aku matikan. Dan Pak Kardi juga sependapat denganku. Dia sama-sama yakin bahwa sebelumnya HT itu benar-benar dalam keadaan mati. Ketika situasi mulai sedikit tenang, Pak Kardi melanjutkan ucapannya, kali ini dengan nada suara yang semakin serius. Dia menceritakan bahwa suara yang ia maksudkan sebelumnya adalah suara langkah kaki di teras depan. Dia merasa sangat yakin karena suara itu begitu jelas terdengar olehnya, seakan-akan ada seseorang yang berjalan di sana. Aku mulai merasakan bulu kuduku berdiri mendengar pengakuannya, terutama karena teras depan gazebo tersebut memang terbuat dari kayu. Setiap ada langkah kaki yang melintasinya, suara itu pasti terdengar sangat nyata sampai ke dalam. Meskipun aku sendiri tidak mendengar apa yang dikatakan Pak Kardi, aku mencoba menepis kecemasan itu dan mengatakan bahwa mungkin itu hanya imajinasi. Karena suasana sepi malam itu hanya diisi oleh suara jangkrik. Namun, belum sempat aku menyelesaikan ucapanku, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang lebih jelas. Kali ini seperti orang berlari di atas teras. Suaranya begitu nyata,
dan aku tahu pasti bahwa tidak ada orang di luar sana. Rasa takut semakin melingkupi kami, dan Pak Kardi yang sudah berada di ambang kepanikan langsung berseru, meyakinkan bahwa dia tidak ingin tinggal lebih lama di tempat itu. Dia menegaskan bahwa dia mendengar suara tersebut. Aku yang mulai ikut panik akhirnya mengakui bahwa aku juga mendengar suara itu. Namun, aku merasa tidak bisa ditinggalkan sendirian di situ, terutama dengan suasana yang semakin mencekam. Aku menyarankan kepada Pak Kardi untuk menghubungi Pak Imron, petugas keamanan yang biasanya berjaga di sekitar area itu, agar dia bisa menemani kami dan berjaga di luar rumah sampai aku tertidur. Aku memberitahu Pak Kardi bahwa jika aku tidak merespon ketika dipanggil, berarti aku sudah tidur dan mereka bisa meninggalkanku dengan tenang. Pak Kardi, meskipun masih tampak ketakutan, setuju dengan usulanku dan segera menghubungi Pak Imron. Tidak butuh waktu lama, Pak Imron pun datang dan mereka berdua berjaga di luar di sebuah saung kecil di depan gazebo. Suasana malam yang tadinya sepi berubah menjadi penuh kewaspadaan, namun kehadiran mereka setidaknya memberiku sedikit rasa aman untuk beristirahat. Setelah ditinggalkan oleh Pak Kardi, suasana di dalam rumah tiba-tiba berubah menjadi sangat tidak nyaman. Ada perasaan suram yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Rasanya seperti berada di dalam skenario film horor yang mencekam, di mana setiap gerakan atau suara kecil bisa membuat kita melompat karena ketakutan. Kepekaan terhadap lingkungan seketika meningkat tajam, seperti saat kita baru saja mendengar kisah menyeramkan yang memengaruhi pikiran. Setiap suara kecil, bahkan yang nyaris tak terdengar, membuatku langsung menoleh, mencoba mencari sumbernya. Gesekan halus pun terasa mengganggu, memicu kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Di tengah kekacauan itu, samar aku masih bisa mendengar percakapan antara Pak Kardi dan Pak Imron dari luar rumah. Suara mereka terdengar jelas meski mereka berada di halaman depan. Di dalam rumah, aku mencoba mengalihkan perhatian dengan bermain ponsel. Namun, tak ada yang benar-benar menarik. Aku membuka dan menutup aplikasi Instagram, kemudian berpindah ke Pinterest, berharap menemukan sesuatu yang bisa menenangkan pikiran. Tapi semuanya terasa hampa. Tak ada yang bisa menahan fokusku. Setelah beberapa saat, aku beralih ke YouTube, menonton video singkat, lalu menonton televisi. Namun, tak berapa lama, rasa kantuk mulai menyerangku, perlahan menelan kesadaranku. Aku tidak ingat persis pukul berapa akhirnya tertidur. Tetapi pada saat itu suara dari luar, obrolan antara Pak Imron dan Pak Kardi, sudah tidak terdengar lagi. Rumah mulai sunyi, dan aku pun tenggelam dalam tidur yang tidak terlalu nyenyak. Beberapa waktu kemudian, aku terbangun dengan perasaan kaget. Suara ketukan keras terdengar jelas di pintu, menggema di dalam kesunyian malam. Refleksku bereaksi cepat, dan dalam keadaan setengah sadar, aku langsung duduk di atas tempat tidur. Ponsel di tanganku secara otomatis kuperiksa. Layar menunjukkan waktu sekitar pukul 3:30 lewat. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir positif bahwa mungkin itu hanya Pak Kardi yang datang untuk memastikan sesuatu. Pikiranku terus berputar, tetapi aku tetap berusaha rasional. Dan kemudian aku memanggil nama Pak Kardi, berharap ada jawaban. "Pak Kardi!" Aku memanggilnya beberapa kali, berharap mendengar balasan. Namun suasana tetap sunyi. Tidak ada respons, tidak ada suara apapun yang menjawab panggilanku. Rasa penasaran mulai menjalar, dan tanpa pikir panjang, aku memutuskan untuk membuka pintu dan memeriksa. Ketika pintu terbuka,
yang ada hanya kehampaan. Udara malam yang dingin menyapa, namun tidak ada satupun tanda kehadiran seseorang. Tidak ada sosok Pak Kardi atau siapapun. Rasa linglung mulai menguasai pikiranku. Mungkin karena aku baru saja terbangun dalam keadaan kaget, atau mungkin ada sesuatu yang benar-benar aneh sedang terjadi. Aku mencoba berpikir jernih, meyakinkan diri bahwa mungkin tadi hanya mimpi. Namun, semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin jelas rasanya suara ketukan yang tadi membangunkanku. Itu bukan imajinasi, suaranya terlalu nyata untuk diabaikan. Meski begitu, aku tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut. Aku mencoba untuk tidak merumitkan keadaan. Lagi pula, aku tahu bahwa di rumah ini hanya aku yang berada di gazebo, dan Pak Kardi dan Pak Imron tidur di tempat yang cukup jauh dari sini. Dengan sedikit rasa cemas, aku memutuskan untuk kembali tidur, berharap bahwa perasaan aneh ini akan hilang ketika aku bangun nanti. Namun, baru beberapa menit setelah aku merebahkan kepala di atas bantal, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih mengganggu, dan suara ketukan yang sama terulang kembali. Aku terbaring di bawah selimut, mendengarkan dengan seksama, mencoba menentukan arah datangnya suara. Setelah beberapa saat, aku mulai menyadari sesuatu yang aneh. Suara yang kudengar ternyata tidak berasal dari pintu, seperti yang kukira sebelumnya. Ketukan itu datang dari langit-langit kamarku, seolah ada sesuatu di atas yang mencoba masuk. Suara itu sangat beraturan, tidak mungkin berasal dari seekor tikus atau binatang lain. Rasanya ada sesuatu, entah apa yang berada di atas, membuat ketukan seperti orang yang sangat terburu-buru. Pernahkah kamu mendengar suara tikus berlarian di atas loteng? Suaranya acak, tidak teratur, seperti gerakan yang tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi. Tapi kali ini berbeda. Suara yang terdengar begitu konstan, keras, dan tak henti-hentinya. Rasanya seolah ada sesuatu yang besar mengetuk-ngetuk, seperti ada seseorang yang berusaha keras untuk masuk ke dalam kamar. Kegelisahan semakin kuat ketika suara itu tak kunjung berhenti, menghantam terus-menerus, membuat suasana malam itu terasa mencekam. Di tempatku bekerja, suara-suara aneh bukanlah hal yang asing. Pabrik itu seringkali memancarkan suara tak jelas dari segala sudut. Namun, malam itu lain dari biasanya. Suara tersebut begitu berbeda, jauh lebih keras dan mengerikan dari yang pernah kudengar. Dalam hati, aku hanya bisa berbisik pelan, "Astagfirullah, ini sudah keterlaluan." Belum pernah sebelumnya aku merasakan ketakutan yang begitu intens, seolah malam itu menghadirkan sesuatu yang tak kasat mata namun nyata, yang mendekat dengan semakin menakutkan. Suara ketukan itu tidak berakhir dengan cepat. Ia datang dalam ritme yang aneh, terdengar berulang kali dengan jeda-jeda sejenak sebelum muncul kembali. Ketukan, diam sejenak, lalu ketukan lagi. Begitu terus hingga suasana menjadi semakin tegang. Aku tak tahu berapa lama tepatnya suara itu bertahan, tapi setiap detik yang berlalu terasa semakin panjang, membentang dalam kecemasan yang tak tertahankan. Akhirnya, rasa jengkel meluap. Aku tak bisa lagi diam dalam ketakutan. Dengan marah, aku berdiri dan tanpa pikir panjang, kutinju langit-langit gazebo di atas kepalaku. Tangan ini menghantam dengan keras, dan kemarahanku meledak. Aku memukul-mukul tanpa henti, seolah ingin mengusir apapun yang ada di atas sana. Kata-kata kasar terlontar tanpa kendali, seolah memanggil makhluk tak kasat mata untuk berhadapan langsung denganku. Aku tahu, saat itu, aku hanya meluapkan rasa takut dan frustasi yang terpendam, berharap apapun yang mengganggu itu segera pergi.
Dan seolah mendengar teriakanku, suara itu benar-benar berhenti. Namun, ada satu kalimat yang hingga kini masih menyisakan penyesalan. Dalam luapan emosiku, aku sempat menantang, "Kalau kamu berani, kamu keluar. Aku tidak takut." Kata-kata itu, walaupun terdengar sepele saat diucapkan, meninggalkan rasa aneh di dalam hati. Saat suara-suara tersebut lenyap, aku melihat jam yang sudah menunjukkan sekitar pukul 4 pagi. Azan subuh hampir berkumandang. Aku memutuskan untuk tidak tidur lagi. Mencoba menenangkan diri dari ketegangan yang baru saja terjadi. Meski suara itu berhenti, ada perasaan aneh yang terus menghantui. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang sebaiknya tidak dilihat? Sebuah firasat yang seolah memperingatkanmu untuk tidak mencari tahu lebih jauh, namun dorongan untuk melakukannya begitu kuat. Seperti di dalam film horor, ketika tokoh utama melakukan hal yang jelas-jelas berbahaya, meskipun semua penonton tahu itu adalah kesalahan. Dan malam itu, aku merasakannya. Rasa ingin tahu yang tak bisa ditahan membuatku ingin membuka gorden jendela kamarku. Jendela itu menghadap langsung ke arah saung, tempat di mana Pak Kardi dan Pak Imron biasa berjaga semalam. Mungkin mereka masih ada di sana, begitu pikirku. Dan tanpa ragu, aku menarik gorden itu dengan kasar, seperti kebiasaanku yang tak pernah melakukan sesuatu dengan pelan. Suara gorden itu terdengar serak ketika ku tarik kuat, membuka lebar pemandangan di baliknya. Tapi seketika itu juga ada sesuatu yang tidak beres. Hanya dalam hitungan milidetik setelah gorden itu terbuka lebar, mataku menangkap pemandangan yang aneh. Aku sedang menunduk, memastikan apakah gorden itu tersangkut pada kasur atau tidak. Namun di sudut pandanganku, sesuatu tampak bergelayut di depan jendela. Hitam, panjang, dan menjuntai hingga ke tanah, seperti untaian rambut yang tergerai. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Di tengah keraguan yang semakin mencekam, aku berdiri terpaku. Ada rasa takut yang menyelinap, membuatku bertanya-tanya, apakah aku harus menatap ke depan atau menghindari pandangan itu sepenuhnya. Rambut hitam yang menjuntai panjang, sangat panjang, membentang sampai ke arah saung yang ada di halaman. Hawa dingin semakin terasa menusuk ketika, dengan keberanian yang tersisa, aku menengok ke arah atas. Di depan jendela kamar, tampak sesosok tubuh tergantung tanpa wajah. Hanya ada bayangan samar dari tubuhnya, sebuah kepala dengan rambut yang menjuntai lebat, tangan-tangan yang lurus menjulur ke bawah, dan tubuhnya yang kotor dipenuhi lumpur serta tanah yang menempel. Sosok itu begitu nyata, begitu dekat. Saat menyaksikan pemandangan itu, tubuhku terasa runtuh, seolah semua tulang di tubuhku hilang begitu saja, meninggalkan hanya daging dan kulit yang lemas tak berdaya. Tak ada lagi kekuatan untuk berdiri tegak. Rasa takut menjalar ke setiap inci diriku, hingga aku hanya bisa menggantungkan diri pada satu hal yang terlintas di benakku saat itu. Di tengah keputusasaan, ingatan akan takbir terlintas. Allahu Akbar. Tanpa sadar, aku mengucapkannya. Dengan cepat, aku bergegas membuka pintu, melangkah keluar dengan langkah cepat, menuju masjid. Dalam kegelapan subuh, aku hanya ingin menemukan tempat yang terang, tempat di mana rasa takut itu bisa sedikit mereda. Di masjid, aku merasa aman, setidaknya untuk saat itu. Sejak saat itu, aku tak pernah lagi melihat sosok yang sama, sosok mengerikan yang sempat muncul di gazebo malam itu. Namun, rasa lemas yang menggerogoti tubuhku bukan hanya karena penampakan tersebut. 2 hari setelah kejadian itu, ayahku datang dari Jakarta. Ia mengunjungi pabrik dan tanpa basa-basi, ia bertanya dengan nada yang membuatku terkejut.
Ia bertanya di mana aku tidur saat malam itu. Di gazebo. Jawabku, tempat biasa yang juga sering ayah gunakan saat di pabrik. Ada perasaan tidak nyaman muncul dalam diriku, tapi aku mencoba menyembunyikannya. Ayah bertanya, apakah ada yang mengganggu selama aku di sana? Aku segera menjawab tidak, meski dalam hati aku tahu ada sesuatu yang aneh. Aku sengaja tidak menceritakan apa yang kulihat, karena takut dianggap penakut atau malah diejek. Ayah hanya diam sejenak sebelum melanjutkan ceritanya. Ayah bercerita bahwa beberapa waktu sebelumnya, ketika ia berada di pabrik, ada kejadian aneh yang mengganggunya. Ia menyebut bahwa sosok perempuan berambut panjang sempat mengetuk-ngetuk jendela. Ayah terpaksa membuka jendela itu, dan di sana ia melihat sosok perempuan tersebut melompat-lompat sambil tersenyum mengerikan sebelum menghilang dalam kegelapan. Mendengar cerita itu, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Aku merinding, lebih parah dari sebelumnya, karena aku tahu apa yang ayah lihat sama persis dengan apa yang aku alami 2 hari sebelumnya. Hal itu menguatkan keyakinanku bahwa pabrik ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar bangunan tua. Hingga kini, kejadian itu masih melekat dalam pikiranku, menghantui setiap langkah yang kuambil saat berada di sana. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga dapat menghibur kawan-kawan jagat horor. Terima kasih telah menonton video kami, dan sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.